Jok 11 menit. Misteri unik di episode Netherlands yang dimana kita diperlihatkan SpongeBob ingin hidup bebas di alam terbuka bersama ubur-ubur. Nah, saat SpongeBob pergi, Sandy dan Squidward pun mengucapkan, paling cuma 1 minggu. Paling cuma 11 menit. nah, sekelas kita bingung maksud perkataan Squidward, tapi ternyata ini merupakan breaking the fourth wall. Nah, breaking the fourth wall merupakan perangkat metafiksi di mana karakter mengakui bahwa mereka berada dalam sebuah cerita atau berbicara langsung kepada penonton atau merujuk pada keberadaan fiktif mereka seperti yang diucapkan Squidward, yaitu 11 menit karena durasi film Netherlands tersebut 11 menit cuy. Jokes perang ada di Indonesia. Nah, kalian nyadar gak cuy kalau sebenarnya perang SpongeBob itu ada di Indonesia. Nah, wilayahnya itu ada di kota Bau-Bau yang ada di Sulawesi Tenggara. Nah, sekilas kota ini tidak ada yang aneh ya cuy ya, tapi coba kita nyebrang pulau sedikit. Nah, ada kota yang bernama Wangi-Wangi. Nah, bila kita lihat di kartu SpongeBob ada adegannya di mana klan sabun mengharuskan tangannya harus bersih dan klan kotor tidak mau cuci tangan. Nah, akhirnya membuat dua klan ini berperang coy. Cuci tanganmu, tidak akan. Jokes susu yang tumpah. Diperlihatkan SpongeBob yang ingin mengetahui rahasia di balik kotak yang dipegang Patrick, tapi Patrick pun tidak mau memperlihatkan isi kotak tersebut. Kemudian Patrick pun mengucapkan, tidak pernah kubayangkan kalau diriku seperti susu yang tumpah. nah, segelas cuma candaan, tapi ternyata ini jika dalam bahasa Inggris yaitu point to crying over to spoiled milk, yang artinya tidak berguna menangis sesuatu yang tidak bisa diubah atau sesuatu yang terlanjur terjadi. Nah, Patrick secara tidak langsung bilang ke SpongeBob kalau isi kotaknya itu sesuatu seperti susu yang tumpah yang biarlah berlalu dan SpongeBob tidak perlu mengurusinya karena sesuatu yang berlalu tidak dapat diubah seperti makna susu yang tumpah cuy. Jokes TV Education. Diperlihatkan SpongeBob yang ingin mengejar Nyonya Puff yang sedang mengemudi. Nah, saat mengejar Nyonya Puff, SpongeBob pun terkena beberapa ranjau di depannya. Nah, ada salah satu sebuah plat bertuliskan Visi pendidikan. Nah, ternyata ini merupakan sindiran yang merujuk pada konten edukasi di internet yang membosankan atau menyajikan fakta laut secara absurd dan kontras. Nah, itu berarti maksud dari plat television education di kartun SpongeBob adalah sebuah pendidikan seperti yang kita tahu kalau di kartun ini terdapat banyak biologi laut yang dikemas dengan gaya komedi slapstick yang membuat penonton belajar tanpa merasa digurui cuy. Jokes bola bowling di pabrik bantal. Saat SpongeBob tertular wabah cekukan, para penduduk Bikini Bottom juga tertular wabah tersebut karena wabah ini bisa menular lewat SpongeBob. Pada akhirnya wabah ini pun kembali kepada SpongeBob. Nah, SpongeBob pun memutuskan untuk meninggalkan Bikini Bottom. Kemudian berjumpa dengan Sandy pun mengucapkan, Setelan hazmat baruku, aku lebih aman daripada bola bowling di pabrik bantal. nah, sekilas cuma candaan, tapi ternyata bermakna bahwa candaan atau situasi tersebut sangat tidak berbahaya, lembut atau mustahil untuk melukai siapapun. Cara harfiah, bola bowling melambangkan sesuatu yang keras, berat, dan merusak, sedangkan pabrik bantal melambangkan tempat yang penuh dengan bahan lembut, empuk, dan aman. Secara keseluruhan yang dimasukkan Sandy adalah bola bowling yang keras sekalipun tidak akan menimbulkan kerusakan jika dijatuhkan di tempat yang semuanya empuk atau pabrik bantal. Nah, jadi Sandy menganggap wabah tersebut tidak berbahaya cuy. Jokes apa yang lebih lucu dari 24? Di episode New Student Starfish ada scene yang dimana SpongeBob dan Patrick saat diajari Nyonya Puff tentang pelajaran mengemudi, Patrick dan SpongeBob pun mengucapkan, 24. Hei, Patrick, Apa? aku memikirkan sesuatu yang lebih lucu dari 24. Beritahu aku. 25. nah, sekelas cuma candaan, tapi ternyata ada maksudnya cuy, yang dimana angka 24 adalah saluran untuk Cartoon Network, sedangkan angka 25 adalah saluran Nickelodeon yang dimenayangkan kartu SpongeBob SquarePants di Amerika Serikat. Nah, secara tidak langsung SpongeBob mengatakan bahwa Nickelodeon itu lebih lucu dan lebih menarik daripada Cartoon Network cuy. Jokes sabun jatuh. Saat SpongeBob mencoba membujuk Gary untuk mandi, ia memberikan 2 batang sabun dan berkata, Jangan dijatuhkan. nah, sekelas cuma candaan, tapi ternyata merujuk pada budaya barat mengenai risiko pelecehan seksual di ruang mandi komunal penjara. Jika seorang menjatuhkan sabun dan membungkuk untuk mengambilnya, maka itu dianggap berada dalam posisi rentan untuk diserang dari belakang oleh tahanan lain cuy. Jokes restoran Prancis. Upaya keras SpongeBob untuk membujuk siput peliharaannya yaitu Gary agar mau mandi. Kemudian SpongeBob menelpon sambil berkata, Hello, restoran fancy Prancis. Aku punya seekor keong nakal yang tidak mau mandi. nah, sekelas cuma candaan, tapi ternyata merujuk ke salah satu makanan di Prancis yang di negara Prancis terkenal dengan makanan pembuka yaitu seafood atau escargot. Nah, secara tidak langsung SpongeBob mengancam secara halus kepada Gary jika tidak mau mandi auto dijual di restoran Prancis untuk jadi hidangan pembuka cuy. Jokes mendaratkan pesawat di giginya. Saat SpongeBob mencoba membuat lelucon agar semua ketawa, malah dihujat oleh seekor ikan ini. Kemudian SpongeBob berkata, Ya, kalian memperhatikan bagaimana besarnya gigi tupai? Maksudku, hei, kau bisa mendaratkan pesawat di giginya. nah, sekelas coba candaan, tapi ternyata merujuk pada kecelakaan pesawat pada tahun 2001 di New York yang dimana tempat tersebut terdapat 2 menara kembar cuy. Nah, secara tidak langsung SpongeBob mengatakan bahwa 2 gigi depan tersebut diibaratkan sebagai menara kembar Twin Tower World Trade Center, dan maksud mendaratkan pesawat adalah kiasan untuk tabrakan pesawat pada menara tersebut cuy.